Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menyoroti tuntutan hukuman 5 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin kemarin, Noel menyindir perbedaan hukuman yang diterimanya dengan perkara korupsi lain yang memiliki nilai kerugian negara lebih besar. Ia menilai tuntutan terhadap dirinya tidak sebanding dengan hukuman yang diterima pelaku korupsi bernilai puluhan miliar rupiah. Noel bahkan mengaku merasa seolah lebih baik melakukan korupsi dalam jumlah lebih besar karena selisih hukumannya dianggap tidak jauh berbeda. Meski demikian, Noel mengaku hukuman penjara yang nanti akan menjeratnya tetap menjadi hal berat baginya, apakah itu 4 tahun atau 5 tahun. Ia juga menegaskan tidak pernah mengambil uang rakyat selama menjabat di pemerintahan. Selain itu, Noel membantah tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya dalam kasus tersebut. Sebelumnya, jaksa menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah karena dinilai terbukti terlibat tindak pidana korupsi dalam perkara pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mending korupsi sebanyak-banyaknya cuma beda setahun dengan yang rendah. Kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun mau 5 tahun dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh, apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, tidak ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun gitu loh. Artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi? Ya pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya saya tetap menghormati JPU yang sudah cukup maksimal bekerja. Apapun saya harus menghargai JPU. Tapi sayang sekali kok beda cuma setahun dengan yang lebih besar sih gitu loh. Bayangin dari antara semua kan paling kecil saya. Ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, 42, ada yang 40 sekian miliar, ada yang 75 miliar. Saya cuma 3 miliar udah ngembaliin 5 tahun gitu loh. Lalu kan tidak terbukti semua mana pengusaha yang saya peras. Lantas mana mobil mewah yang puluhan itu mana? Itu yang hasil pemerasan itu. Kemudian yang minta jatah nggak terbukti. Artinya ya KPK ke depan harus satu tobat nasuha lah, jangan suka memframing, bikin orkestrasi stigma. Ini jadi kayak begini, jika ada pejabat yang berpihak kepada rakyat, stigma aja mereka, OTT selesai tuh, kelar tuh masa depannya tuh. Saat pledoi apa yang dipersiapkan Pak? Ya pasti kebijakan-kebijakan saya yang selama ini langsung mengena ke rakyat, terutama soal praktek penahanan ijazah. Sampai detik ini praktek kejahatan ini masih berjalan. Kok KPK diam sih? Kemudian outsourcing yang memeras tenaga buruh juga. Kok KPK diam ya? Kemudian tenaga magang yang manipulatif tuh pengusaha-pengusaha itu untuk menghindar bayaran UMR, mereka hanya menggaji setengah. Lantas itu bertahun-tahun tenaga kontraknya, itu kok nggak ditindak? Nah KPK pakai otak gitu. Salam buat Dewas. Dan juga salah membuat pimpinan KPK pakai otak bilang ya. Terima kasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.